Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu bagi Tuhan. Katakan haleluya. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Wow, semangatnya dahsyat saudara ya. Semangat itu menular saudara ya. Sama seperti halnya ngantuk itu menular. Demikian juga dengan semangat. Daripada kita tularkan yang namanya ngantuk, lebih baik kita tularkan yang namanya semangat. Karena salah satu ciri anak Tuhan itu nilainya atau value yang harus dia miliki adalah semangat. Di saat tidak ada lagi orang yang bisa memberi semangat, dia harus memberi semangat buat orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara ya. Puji Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya, saudara, saya juga nggak janjian sama Pastor Tommy, ya. Bagi saya ini pengalaman saya dalam melayani Tuhan, dalam mempersiapkan pelayanan, pasti kami bergumul. Ya, bagi seorang pengkhotbah pasti dia bergumul, Tuhan, apa yang saya mau sampaikan? Karena pengetahuan saja saudara baik. Tapi jangan sampai saudaraku dikasih oleh Tuhan kita tidak mengerti dan memahami maksud Tuhan. Tuhan bisa pakai pengetahuan kita, tapi lebih daripada itu maukah kita taat, tunduk sama apa yang dia katakan saudara. Makanya kami mempersiapkan diri. Saya percaya semua para pendeta sebelum mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan pasti mempersiapkan diri. Dibaca lagi ayatnya. Terus dicari lagi padanan katanya, dicari lagi saudara kisah-kisah yang mungkin mendukung daripada apa yang akan disampaikan. Kami ada persiapan. Nah sama halnya tadi dalam memimpin pujian. Pasti persiapan saudara. Saya percaya lagu banyak. Betul gak sih? Lagu tuh banyak saudara kasih oleh Tuhan. Bahkan kalau kita pilih lagu-lagu yang bagus-bagus saja. Saya ini tipe orang, tipe pemimpin pujian yang old school Pak Tony. Ya. Saya tidak menolak lagu-lagu baru, saudara. Perlu kita pelajari lagu-lagu baru. Tapi kadangkala, saudara, lagu-lagu lama itu makna teologisnya itu sesuatu yang luar biasa. Ya, haleluya 12 kali, saudara. Mau dinyanyikan 12 kali, 24 kali, 36 kali. Lagunya cuma begitu aja. Ya, tapi yang luar biasa, the presence of God, hadirat Tuhan, bisa nyata atas lagu-lagu yang demikian saudara. Nah saya tidak mengajarkan kita untuk gak boleh nyanyiin lagu baru saudara. Harus. Kayak tadi lagu kan Yesus kaulah sahabat. Kau satu. Itu kan mengajak kita untuk goyang saudara. Saya juga mau gak mau akan ikut goyang gitu kan. Sebenarnya lagunya genrenya tuh bukan dangdut. Iya kan. Tapi hari-hari ini itu jadi dangdut saudara. It's okay saudara. Ya, menari juga buat Tuhan. Karena saya akan percaya Tuhan pakai semua jenis musik saudara kasih Tuhan ya. Tuhan bisa pakai gitu ya. Ada yang kadang-kadang pakainya rock, ada yang pakai pop, ada yang pakai balad saudara kasih Tuhan. Tapi saya akan percaya kita tujukan semuanya hanya untuk Tuhan. Nah saya akan percaya Pak Tommy pasti mempersiapkan diri. Nah bukan satu hal yang aneh saudara. Kalau dalam pelayanan kadang-kala kok bisa ya apa yang disampaikan, apa yang didapat oleh Pak Tommy gitu ya. Saya mau menyampaikan tuh nyambung gitu. Ya nggak usah jauh-jauh karena kita punya roh yang sama. Ya karena ada Roh Kudus yang menuntun kita. Kayaknya tadi lagunya itu mengarah ke sini semua, saudara. Nah sebenarnya nggak usah khotbah lagi lah, saudara ya. Itu. Ya, tapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya akan percaya hari-hari ini Tuhan sedang bekerja secara luar biasa. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, nah untuk itu mari mengerti isi hati Tuhan dan kerinduan Tuhan hari-hari ini. Nah lewat ibadah saudara kita mengerti dan memahami maksud Tuhan. Makanya ada sebuah statement mengatakan begini. Jadikanlah ibadah itu sebagai tuntunan, bukan tontonan. Yuk katakan sama-sama. Jadikan ibadah itu tuntunan, bukan tontonan. Datang ibadah itu bukan nonton ibadah saudara. Tapi datang ibadah Tuhan, aku rindu dapat tuntunanmu. Sehingga dengan mudah dia akan menangis, dengan mudah dia akan bersuka cita. Karena dia mengharapkan tuntunan. Karena yang nonton itu harusnya Tuhan. Ya enggak? Yang nonton itu harusnya Tuhan. Kadang-kadang kita saudara menjadikan ibadah itu sebagai tontonan. Harusnya yang kita jadikan sebagai tontonan itu film. Tapi kebanyakan orang menjadikan film sebagai tuntunan. Ya, seneng banget kalau nonton, saudara kasih Tuhan. Jadi saya akan percaya saudara, ibadah itu adalah tuntunan buat setiap kita. Makanya jangan pernah berhenti untuk terus beribadah.
Ada yang mengatakan, Pak cukuplah 1 kali. Nggak cukup saudara. Ya. 2 kali Pak. Ya, karena di tempat ini ada 3 kali ibadah, saudara harus ikuti. Ya 3-3-nya. Karena saya kan percaya Tuhan beracara atas setiap ibadah raya. Dengan caranya masing-masing. Mungkin ibadah 1, Bapak Gembala menyampaikan sesuatu. Ibadah 2, Pastor Joyman menyampaikan sesuatu. Yang ketiga, ya Nixon Siregar lah. Pasti saya yakin dan percaya saudara, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Dan perlu kerendahan hati untuk kita boleh mengalami perubahan. Betul nggak saudara mengikuti Tuhan? Persiapkan kan? Bahayanya saudara kalau yang namanya melayani nggak ada persiapan. Dengan bahasa udahlah ngalir begitu aja. Bilang aja saudara nggak mempersiapkan. Kita perlu persiapkan saudara. Bukan bicara tentang lagu yang bagus. Tapi mengerti Tuhan. Kira-kira Tuhan mau apa? Itu bergumul saudara. Berhari-hari kami bergumul. Karena saya kira percaya yang lebih penting itu adalah bukan perkataan Nixon Siregar. Yang sangat penting itu adalah perkataan Tuhan yang ditaruh atas si Nixon Siregar ini. Betul nggak? Makanya setiap kali pendeta pasti berkata, Tuhan urapilah bibir hambamu. Saya pernah di gereja yang lama saudara. Kalau mau pimpin pujian, minum dulu tuh. Ciprat dulu sama yang namanya minyak urapan. Iya. Gitu. Minta pengurapan. Karena saya ingin percaya saudara, yang paling penting daripada esensi ibadah itu adalah hadirnya Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah hadir, yang sakit udah pasti sembuh. Yang lemah udah pasti dikuatkan. Yang terikat udah pasti dibebaskan. Nah, makanya saudara, setiap kita, ini juga mungkin, teguran juga buat saya. Setiap kali ingin melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Bukan sesuatu yang biasa. Wah karena udah biasa lah. Apa sih dari sini ke sini, pasti dari sini ke sini, pasti dari sini ke sini. Tanpa mempersiapkan diri. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri. Kenapa saudara? Karena yang datang adalah anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang rindu akan Tuhan. Apalagi mereka, boleh saya bilang mengorbankan 2 jam waktu mereka. Untuk mereka duduk, betul gak sih saudara? Ya, dengerin khotbah, dengerin puji-pujian. Nunggu itu gak enak loh saudara. Betul gak? Kadang-kadang Tuhan bisa berbicara kepada kita dengan hal-hal sederhana. Tadi saya berharap Tuhan, saya berharap 1 jam sebelum, nanti 3:30 saya udah sampai Tuhan. Paling enggak saya tiduran sebentar deh Tuhan. Ya kan? Itu harapan kita. Bukan rumah sakit. Ya. Tapi di jalan tiba-tiba, di tol yang namanya katanya jalan bebas hambatan, macet. Hari Minggu macet. Saya selalu berpikir positif. Mungkin banyak pendeta yang khotbah dari Bekasi menuju ke Jakarta. Daripada macet. Macet saudara. Waduh saudara, mata sudah agak-agak keripan gitu ya. Nah terus saya tahu apa yang terjadi. Saya tepuk tangan sendiri, saya nyanyi sendiri saudara. Supaya gak ngantuk. Tapi udah nyanyi, udah tepuk tangan. Gak tiba-tiba lancar. Gak tiba-tiba lancar. Betul gak? Gak tiba-tiba lancar. Mungkin ada kalanya tiba-tiba bisa lancar. Ya, kalau tiba-tiba ada menteri lewat gitu ya. Tiba-tiba saudara kita bisa ngikut di belakangnya. Mungkin bisa. Ya, yang kedua saudara di satu sisi di sebelah kiri saudara lancar plong. Sebelah kiri. Kan gak boleh masuk sebelah kiri. Ya, udah saya nunggu aja. Menunggu itu bukan hal yang mudah. Apalagi kita gak pernah tahu kapan menunggunya bisa selesai. Saya cuma lihat di map. Ya 15 menit lagi. Ya 15 menit lagi. Tapi 15 menit juga nggak nyampe. Ya, tapi saya mau pastikan, di sini nunggunya pasti. Kenapa saudara? Karena jam 5:30 harus selesai. Pasti. 3:30 mulai, 5:30 harus selesai. Nah sama halnya saudara kan kasih oleh Tuhan. Saya kadang percaya menunggu janji Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan. Bukanlah perkara yang mudah. Menunggu itu sesuatu yang tidak kita suka. Nah hari ini saudara, saya rindu sekali menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema hupomeno. Apalagi nih, gitu kan? Katakan sama-sama 2-3 ya, hupomeno. Sekali lagi 2-3 ya, hupomeno. Atau dalam bahasa Inggris endurance. Atau dalam bahasa Indonesia daya tahan.
daya tahan. Kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Matius pasal yang sudah ada ini ya. Ini kadang-kadang bisa, nah kan nggak bisa nih. Nah, jadi mungkin, yang bawah. Oke. Memang lebih update ibu kita ya. Luar biasa. Kita buka sama-sama Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Ya, Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Ayo kita baca bersama-sama 2-3 ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi saudara 2-3 ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan dalam Matius pasal 24. Itu banyak berisi saudara tentang jawaban Yesus atas pertanyaan murid-muridnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat yang pertama gitu, sampai ayat berikutnya, ayat yang ketiga, saudara katakan begini, kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi. Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Itu yang dipertanyakan murid-muridnya kepada Yesus. Nah di ayat 4 dan seterusnya saudara kalau kita membaca, di sana Yesus memberikan jawaban. Nah jawabannya begini saudara yang kasih Tuhan. Akan terjadi yang namanya penyesatan. Ayat 4 sampai 5. Akan terjadi yang namanya deru perang. Akan terjadi yang namanya kabar-kabar tentang perang. Pak kayaknya dari dulu berita tentang kedatangan Tuhan tuh kayaknya sering banget diungkapkan. Tapi gak datang-datang. Katanya perang. Tapi udah perang gak datang. Sebenarnya sederhana saudara. Jawabannya anggaplah kesabaran Tuhan. Membuat kita untuk memberitakan kebenaran bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Itu yang pertama saudara. Nah yang kedua saudara kasih Tuhan. Saya kadang percaya arti deru perang itu bukan berbicara tentang satu perang. Tapi perang yang terus menerus. Intensitasnya perang terus menerus itu terjadi. Bukan saja tentang perang tetapi juga kelaparan, keadaan manusia. Ada sebagian orang mengatakan sudah banyak kelaparan Pak terjadi di mana-mana. Intensitas kelaparannya itu akan semakin kuat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Gempa bumi, bencana alam, penderitaan, penganiayaan, kekerasan, kejahatan, kedurhakaan. Itu yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Akhir zaman itu akan terjadi yang namanya demikian saudara. Nah kita gak bisa menolak akan hal itu. Karena 2 Timotius 3 pun mengatakan saudara menjelang kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali, waktunya tidak semakin baik. Hari-hari akan semakin jahat. Tapi yang luar biasa, saya tertarik sekali saudara, ketika kita melihat di ayat yang ke 13 tadi saudara. Dikatakan tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bertahan dari apa? Bertahan dari yang tadi. Nah kata bertahan saudaraku yang kasih oleh Tuhan berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya adalah hupomeno ya. Jangan tiba-tiba saudara dengar hupomeno, berarti nanti nama anak saya adalah hupomeno. Ya, hupomeno. Yang berarti saudara secara sederhana itu adalah tetap tinggal atau tinggal tetap. Apapun keadaannya, dia tetap tinggal tetap punya iman, tetap punya kepercayaan, tidak surut, tidak lari dari panggilannya. Berpegang teguh pada iman, menanggung dengan berani, saudara. Ikut Tuhan itu bukan perkara yang mudah, saudara. Betul nggak? Percaya dengan mujizat Tuhan, percaya. Tapi sometimes Tuhan izinkan. Kalau nggak diizinkan, saudara nggak mungkin ada lagu tadi. Tadi di G, Pak. Ku hidup karena percaya Kau yang janji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Terus Pak,
harus sampai selesai. Ku tidak akan menyerah, walau dalam kesesakan. Oh, saya cuma mau sampai kata kesesakan. Betul? Kenapa saudara tidak mudah? Karena Yesus senang, si Bolis nabar tanduk itu nggak senang. Makanya dia godain kita. Dengan pergumulan lah, dengan tantangan lah, dengan masalah lah, apapun saudara mengisi Tuhan. Makanya tidak mudah. Tapi saya akan percaya, sulit bukan berarti tidak bisa. Kan saya selalu katakan, sulit bukan berarti tidak bisa. Dulu waktu lahir ditanya 1 kali 1 berapa nak? Jawabannya apa? Lagian kurang kerjaan juga orang tua. Baru lahir tiba-tiba ditanya 1 kali 1. Tapi berjalannya waktu. Dia mulai belajar. Umur 1 tahun, 2 tahun. Dulu bagi dia sulit. Tapi dia mulai sekolah. Sekarang ditanya 1 kali 1 berapa nak? Waktu itu nangis. Sekarang cuma ketawa-tawa. Kenapa? Kalau ngasih pertanyaan yang berbobot napa? Betul gak? Betul gak saudara? Dulu bagi kita sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Apalagi kalau sudah ngomong saudara bersama dengan Tuhan. Nyanyinya, aku punya Tuhan besar. Yang Tuhannya besar. Anak-anak Tuhan juga harus. Gitu ya. Enggak saudara gue Tuhan. Karena kita percaya bahwa dia punya adalah Allah yang besar. Nah saudara, hupomeno itu artinya menanggung dengan berani. Saya mengambil satu keputusan untuk meresponi panggilan itu. Saya mau menerima anugerah itu Tuhan. Waktu kita menerima anugerah itu dengan berani, kita mau menjadi pengikutnya. Ya kan? Kalau nyanyi kan banyak sih nyanyian saudara. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus. Selamanya. Wih, indah banget. Terus tenang saudara. Artinya apapun yang terjadi dalam kehidupannya dia tetap tenang. Tidak meninggalkan Tuhan. Nah istilah ini seringkali dikaitkan dengan kesabaran. Katakan sama-sama sabar. Ya kan sabar. Bilang samping kanan kiri ntar juga 5:30 selesai sabar. Gitu kan saudara. Ya. Sabar. Terus keteguhan. Kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan iman dan kekuatan. Jadi hupomeno itu artinya bertahan, tinggal tetap, tidak surut, tidak lari sekalipun mereka sedang mengalami hal-hal yang tidak enak. Atau saudara akan terjadi hal-hal yang tadi disampaikan oleh Yesus. Menjelang kedatanganku untuk yang kedua kali. Hal-hal ini akan terjadi. Nah makanya saudaraku kasih oleh Tuhan dikatakan begini dalam 1 Korintus 13 ayat 10 ayat 13 dikatakan ini pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi, garis bawahi kata biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah dan karena itu ia tidak akan membiarkan dicobai melampaui. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, saudara. Yang nulis itu Paulus. Saya percaya saudara pasti sudah tahu cerita tentang Paulus. Tidak mudah menjadi pengikut Kristus pada waktu itu. Tapi yang bisa membuat dia bertahan atas segala pencobaan-pencobaan yang mungkin dialami, saudara, karena dia sadar, saudara, pencobaan itu dia tidak melebihi kekuatan. Kalau Tuhan izinkan, dia tidak akan tinggalkan, tapi dia akan tolong. Memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Dan menarik saudara, kalau kita melihat kata pencobaan. Katakan sama-sama pencobaan saudara. Dalam bahasa Yunani dikatakan peirasmos. Peirasmos, bukan ramos. Ya kan? Atau kosmos, bukan saudara. Tapi peirasmos, menunjukkan kepada satu penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia. Saudara, waktu kita jadi pengikut Kristus, kan tentu dong kita punya nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kadang-kadang nilai yang sesuai dengan firman Tuhan bertentangan gak sama dunia? Bertentangan. Dunia ngajarin apa saudara? Time is money.
Time is money. Ya, kalau ngajak teman kita, ayo ikut dong ya. Aduh, gue gak ada waktu. Sebenarnya bukan gak ada waktu. Time is money. Berarti dia gak punya duit. Dunia mengatakan time is money. Orang berjeri lelah, berjeri payah. Dan lain sebagainya, saudara. Melakukan hal-hal yang tidak baik kadang-kadang. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tujuannya untuk apa? Dapatkan money. Sehingga ada seorang bapak, saudara. Bapak yang sangat sibuk. Sibuk banget. Sibuk. Bilang sama-sama sibuk. Ya kan? Nah, saudara, dia punya anak. Malam-malam dia pulang, dia kaget, saudara. Karena anaknya masih nungguin papanya. Papanya kaget. Nak, kenapa kamu belum tidur? Ini sudah jam 11 malam loh. Iya, memang aku tunggu papa. Kenapa? Papa kan sibuk banget ya. Iya. Aku mau tanya, Papa itu dalam satu hari digaji berapa sih? Satu hari digaji berapa? Ini anak papanya udah capek-capek datang malam-malam, saudara nanya gaji. Papa kalau dalam satu hari dibayar berapa sih papa? Waduh. Papanya bilang begini, nak, 1 jam itu papa dibayar 50.000. 1 jam. Berarti dalam 1 hari papa dibayar 500.000. Karena 10 jam papa bekerja. Oh. Terus tiba-tiba anaknya bilang begini, Pak, boleh minta duit enggak? Ya ampun, kamu nungguin papa, hanya mau minta, kan besok bisa ketemu papa. Aku minta duit 10.000 aja. Ya ampun, malah makin marah papanya. Kamu gara-gara 10.000 nggak mau tidur, besok kamu sekolah, bla 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 bla. Mungkin emaknya udah tidur duluan, saudara, puji Tuhan ya. Nah tiba-tiba saudara, puji Tuhan, anaknya bersedih. Karena anaknya bersedih ya, namanya papa juga, saudara, walaupun papa marah-marah. Dia datang ke kamar anaknya. Nah, bukan papa nggak mau kasih, papa bisa kasih. Tapi kenapa nggak besok aja? Tiba-tiba saudara, anaknya bilang begini, Pak, aku cuma punya uang 40.000. Aku mau beli waktu papa 1 jam saja, tapi uangku kurang 10.000. Saudara, nggak usah berkata-kata. Saudara pasti udah ngerti lah maksudnya. Dia nangis, dia berkata, maafkan papa. Karena papa mungkin begitu sibuk. Nah, sometimes kita juga demikian kepada Tuhan. Kita minta Tuhan berkati aku dengan pekerjaan. Tuhan kasih kok. Tapi kadang-kadang sibuknya minta ampun. Sampai Tuhan kalah sih. Dunia mengatakan time is money. Sehingga kayaknya gak ada waktu untuk beribadah. Karena time is money. Apalagi kalau orang-orang udah berpikir, apa untungnya buat saya? Ya enggak? Datang ibadah ke situ apa untungnya? Pergi ke situ pakai ongkos. Berikan persembahan ada ongkos. Puji Tuhan kalau cuma 1 kali. Ini kadang-kadang ada gereja ibadah sampai persembahannya 3 kali. Apa untungnya buat saya? Aduh. Saudara, nilai-nilai itu masuk ke dalam pelayanan nggak? Iya, ranah pelayanan. Profesional. Widih. Istilah kata ada baiknya, saudara, ada baiknya. Tapi kadang-kadang jadi menghakimi. Profesional dong, ya kan? Tapi bukan berarti, saudara, kita tidak mengupgrade diri kita. Kita tidak melatih diri kita. Kita pun harus belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau enggak, saudara, udahlah digerus. Katakan sama-sama digerus. Saudara, saya ngomong begini. Saya ingat banget waktu usia saya 17 tahun. Ya jangan pikirin, saudara, karena pasti ganteng pada waktu itu ya. 17 tahun, ulang tahun, tante saya bilang, Nixon, kamu 17 tahun dirayain ya. Oke. Senang banget, saudara, karena gak pernah dirayain. Gak pernah dirayain. Mau ada rencana, saudara? Masih lama, nanti bulan November. Perhatikan baik-baik, saudara. Tiba-tiba dia panggil pendeta. Pendeta yang ini lagi happening.
Karena setiap kali doain, brak. Ya kan? Lalu tiba-tiba dia mau doain saya, saudara. Ya kan? Saya udah tahu yang kayak begini-beginian, saudara. Ya kan? Orang mah biasanya begini kan, saudara. Kalau saya enggak, saya pasang kuda-kuda. Ya kan? Kebetulan kakak saya, ya kakak sepupu dirayakan sama. Dia tanggal 23, saya tanggal 19. Saudara, dia 23 gubrak gitu kan. Saya semakin dia dorong, semakin saya kan. Mungkin saya keraskan hati pada waktu itu ya, saudara ya. Tiba-tiba dia cuma bilang, "Jangan keraskan hatimu." Saya keraskan hatimu ya. Oh, jadi jatuh atau tidaknya karena tidak mengeraskan hati. Mulai pikir gitu. Saudara, saya terima. Amin lah, saya terima. Amin. Nah, saudara, berjalannya waktu. Orang yang sangat karismatik. Dimanapun khotbah, dia mulai makin, ya, orang bisa nangis. Altar call, orang bisa rebah. Jatuh. Wih, pokoknya pelayanannya keren. Keren banget. Tapi tahu apa yang terjadi, saudara? Beberapa tahun kemudian, ya, saya, saudara puji Tuhan, pulang pelayanan itu kalau nggak salah jam 11 malam. Ya, jam 11 malam saya ngelewatin BKT. Tahu BKT Bapak Saudara? Banjir Kanal Timur. Ya, saya lewatin tiba-tiba dari kejauhan saya ngelihat dia, Saudara. Wih, ini kayaknya dia nih. Iya kan? Lalu saya mulai belokkan motor saya pada waktu itu, Saudara. Bilang, "Kak." Dia kaget, Saudara. "Waduh. Ngapain?" Dia mulai gagap-gagap gitu, Saudara. "Ngapain, Kak?" "Oh, enggak. Mau kemana, Kak?" "Mau ke sana." "Yaudah, yuk." Ya kan? Nah, singkat cerita, Saudara, saya ajak. "Dari mana, Kak?" Pokoknya dia berusaha untuk menutupi sesuatu. Singkat cerita, saya sudah antar. Nggak lama kemudian saya dengar, Saudara. Ternyata dia sudah tidak lagi jadi pendeta. Kenapa nggak jadi pendeta? Sekarang jadi apa? Sekarang jadi mucikari. Tahu mucikari, Bapak Saudara? Ya? Nggak ada yang tahu ya, Saudara? Wih, luar biasa. Kayaknya ya, dia menghubungkan antara wanita dan si om-om. Kaget saya, Saudara. Waduh. Selidik punya selidik. Ternyata, Saudara, dia nggak kuat. Nggak kuat dalam arti apa? Dia nggak kuat, Saudara puji Tuhan. Karena jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Jadi pendeta itu, Saudara. Benar-benar harus hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia ngerasa sudah mulai berkurang. Saudara. Akhirnya dia melakukan hal yang demikian. Dia tidak bisa bertahan sampai, nah saya nggak tahu sekarang, Saudara. Tapi saya berdoa buat dia, manapun dia berada, Tuhan pulihkan dia. Bahkan pandemik 2020, ada begitu banyak orang pindah profesi. Betul, karena hidup berat banget pada waktu itu. Nah, untungnya, Saudara, saya berubah. Saya nggak ngerti yang namanya Zoom, saya pelajari, Saudara. Supaya suara musik saya bisa kedengeran di sana bagus. Saya beli barang-barang, saya beli alat-alat. Tujuannya untuk mengupgrade saya, Saudara. Ya, khotbah juga mulai pakai PowerPoint. Waduh, Saudara. Kalau pada waktu itu saya nggak berubah, mungkin saya hari-hari ini punah. Ya, perlu yang namanya perubahan. Sini pun, Saudara, semua kamera menatap saya. Ya. Ready. Salah satu bentuk perubahan. Sama, Saudara, kalau kita nggak bisa berubah pun, Saudara, ingat, mungkin kita nggak bisa bertahan dalam ranah pelayanan. Nilai-nilai dunia, kenikmatan dunia, keinginan daging. Nah, itu datangnya dari dunia, Saudara. Pencobaan-pencobaan yang datang dari dunia. Dalam dunia kerja, biasanya kalau mereka berhasil achieve target, ya. Ada salah satu orang bilang gini, "Kak, gimana ya? Ini udah achieve target, terus tiba-tiba teman-teman ngajak karaokean. Karaokean karena keberhasilan, udah achieve target, gimana ya?" Saya bilang, "Udahlah, nggak usah, di rumah aja. Tapi sayang, Kak, duitnya," kata dia gitu kan. Ya udah, daripada kamu masuk dalam pencobaan, akhirnya kamu dicobai dan mencobai banyak orang. Gak mudah, Saudara. Ikut persekutuan doa kantor. Orang berkata, cie, kesambet roh apa lu tiba-tiba mau persekutuan doa kantor. Ngapain jam 12 persekutuan doa kantor? Lebih baik ngopi. Sekarang Saudara bilang, ngopinya di Mount Hermon Church.
Udah ada mesin kopi. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi saudara ada nilai-nilai dunia. Dunia berkata irit, saudara. Bagi anak Tuhan harus belajar untuk memberi. Lagi ada pengajaran-pengajaran hari-hari ini saudara yang sepertinya mau membuat gereja itu tidak punya duit. Tentang persepuluhan. Saya percaya sampai hari ini saya tetap melakukannya dan Tuhan bela dengan caranya yang ajaib. Amin. Belajar memberi kepada Tuhan saudara. Sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Dia. Karena sudah banyak yang Tuhan beri dalam hidup kita. Oh saya hitung-hitungan saudara. Dia sudah berikan nyawanya untuk saudara dan saya. Amin. Ya, jadi ada saudara puji Tuhan, ada nilai-nilai dunia yang kadang-kadang mencobai kita. Nah yang kedua saudara, bukan saja dunia, tapi juga iblis. Katakan sama-sama iblis. Ya tujuannya agar kita kalah dalam iman percaya dan pengharapan. Kadang-kadang iblis cobai kita dengan masalah, pergumulan, sakit penyakit dan sebagainya. Tapi Alkitab berkata, orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Akan selamat, saudara puji Tuhan. Nah kalau kita melihat, saudara, dalam Alkitab banyak kita membaca kisah pahlawan iman yang tetap bertahan dengan iman percaya mereka. Bahkan Tuhan Yesus memberikan teladan yang luar biasa dalam pelayanannya. Filipi pasal 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bayangkan saudara, kalau dia tidak bisa bertahan, makanya dia berkata, ya Bapa lalukanlah cawan ini dari padaku. Karena dia tahu saudara, akan apa yang akan dialami. Nah Yesus pun memberikan satu teladan buat kita. Dia tetap bertahan. Nah untuk itu saudara, apa yang membuat kita bisa bertahan, tidak goyah ya dengan nilai-nilai dunia, dengan penderitaan, pergumulan, kesesakan, sehingga kita memiliki yang namanya hupomeno. Ya, kecepetan deh. Yang pertama adalah pengenalan akan Kristus. Ya, coba Kak, saya minta dikunci F. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Kalau kita membaca saudara, Stefanus sang martir. Apa yang membuat dia bisa bertahan? Mempertahankan iman percayanya. Apa yang membuat dia pada waktu mengalami kesesakan, dia mendoakan orang lain loh saudara. Dan dia berkata, Tuhan ampunilah kesalahan orang-orang ini. Tidak mungkin Stefanus bisa bertahan kalau tidak memiliki kekuatan dari Tuhan. Makanya saudara dalam Kisah Para Rasul yang ke-7 ayat 58-60, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Berarti Saulus menjadi saksi. Bagaimana Stefanus mengalami rajam. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa. Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan, Yesus terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Apa yang membuat dia bisa bertahan? Karena saya akan percaya dia punya pengenalan akan Kristus. Pengetahuan tentang Yesus, pengetahuan tentang Kristus itu bagus saudara. Tapi masuk lebih jauh lagi, bukan cuma sekedar tahu, tapi kenal. Kenali dia saudara. Sehingga waktu badai, tantangan, masalah terjadi dalam kehidupan saudara, saudara gak undur.
Karena kenapa? Punya pengenalan akan Kristus. Punya pengenalan akan dia. Dan itulah yang Stefanus lakukan. Karena dia punya pengenalan akan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, saudara. Dia tetap bisa berkata, Tuhan, aku berdoa buat mereka. Kan gak mudah, saudara. Bisa gak berdoa buat orang yang menyakiti hati kita berkali-kali. Bahkan kalau kita udah mau mati ini, saudara. Kita berdoa bagi orang itu. Kalau dia tidak punya pengenalan akan Tuhan. Kalau dia tidak punya pengenalan akan Kristus. Jadi bagaimana hupomeno itu bisa terjadi? Yang pertama, belajar memiliki pengenalan akan Kristus. Nah, bagaimana kenal? Sederhana, saudara. Ya, rajinlah membaca firman Tuhan. Rajinlah berdoa. Dalam setiap perkara yang kita hadapi. Minta Tuhan, apa yang kau rindukan lewat hal ini? Aku percaya ada pengenalan di dalam setiap masalah pergumulan yang aku alami. Amin. Jadi yang pertama, saudara, agar kita memiliki yang namanya hupomeno, dapat bertahan, tidak goyah. Kenali Tuhan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, yang terakhir, saudara, bukan saja kita memiliki pengenalan akan Kristus, tapi yang kedua adalah milikilah pandangan kepada kekekalan. Rasul Paulus, kalau kita membaca dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku kota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang merindukan kedatangannya, saudara. Jadi pandang kepada kekekalan. Percaya bahwa jerih payah kita, ketekunan kita tidak akan sia. Ada upah yang akan menanti setiap kita. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Untuk itu saudara jangan tukar hal-hal yang kekal dengan hal-hal yang fana. Hal-hal yang bisa binasa. Tapi kita mau tekun, kita mau taat, kita mau setia kepada dia, saudara. Karena kita memandang kepada kekekalan. Tuhan, mungkin hari ini aku belum mengalami hal yang baik. Tapi aku terus memandang Engkau bahwa Tuhan bersamaku. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Sehingga kita bisa berkata apa, saudaraku yang kasih oleh Tuhan? Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara, sebentar kita akan berdoa. Saya tidak tahu saudara apa yang mungkin saudara sedang alami hari-hari ini. Yang kadang-kadang mungkin membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi goyah. Tuhan, apakah aku bisa melewatinya? Tapi Tuhan mau saudara, kita bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Amin. Memiliki yang namanya hupomeno. Kenali Tuhan. Tuhan gak akan pernah biarkan kita sendiri. Yang kedua, saudara, pandang kepada kekekalan. Tuhan, aku bersyukur yang kekal saja Tuhan sudah sediakan. Apalagi keperluan dan kebutuhan selama di dunia ini. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, kita tetap bertahan. Karena kita tahu, sekali Yesus, selamanya hanya kepada Yesus. Mari kita bangkit berdiri.